Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul meskipun masih dalam keadaan pandemi. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga nanti kita dipertemukan di yaumul akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih akan tetap belajar meskipun masih dalam keadaan pandemi. Maka dari itu, mari kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan materi teks anekdot yang kemarin telah kita bahas. Tapi pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, yakni struktur teks anekdot. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Struktur teks anekdot oleh Cahya Setia Prananda. Integrasi Imtak. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran Surat Qaf ayat ke-18. Kompetensi dasar sesuai dengan silabus yakni 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Struktur teks anekdot terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, abstraksi, kemudian orientasi, kemudian yang ketiga krisis, keempat reaksi, kelima koda. Adapun penjelasannya kita simak slide berikutnya. Abstraksi. Abstraksi adalah bagian awal teks berisi uraian ringkas tentang objek atau hal yang hendak disindir atau dikritik. Fungsinya untuk memberikan gambaran teks secara umum agar pembaca dapat membayangkan situasinya. Contoh, pada suatu hari, Tutut, anaknya Soeharto, lewat jalan tol di Jakarta. Penjaga tol menyebutkan tarif Rp30.000. Nah, ini merupakan bagian abstrak, nanti akan sesuai dengan urutan berikutnya. Kemudian orientasi. Orientasi adalah cerita dengan pengenalan terhadap pelaku dan peristiwa. Selain itu, juga bisa menjelaskan latar belakang peristiwa. Nah, orientasi kelanjutan dari bagian sebelumnya. Tutut yang tidak punya uang receh sehingga mengeluarkan pecahan 100.000. Penjaga tol berkata, "Ini Bu, kembaliannya." Bu Tutut menjawab, "Sudah, simpan saja buat keluarga Anda." Penjaga tol merasa senang karena menerima Rp70.000 dan langsung berterima kasih kepada Ibu Tutut. Setelah beberapa jam, Tommy datang melewati jalan tol tersebut. Kali ini Tommy mengeluarkan uang 50.000-an. Penjaga tol berkata, "Ini Pak, kembaliannya 20.000. Tommy, sudahlah, simpan saja buat sekolah anak Anda." Penjaga langsung memasukkan kembalian itu ke kantongnya dan berterima kasih banyak ke Tommy. Kemudian bagian berikutnya ada krisis. Krisis merupakan memuat tahapan peristiwa dan cerita, mulai memuncak dan hampir menuju ke penyelesaian. Nah, ini ada contoh kelanjutan krisis dari peristiwa yang sebelumnya. Setelah beberapa jam, datang Soeharto dengan mobilnya lewat jalan tol. Soeharto mengeluarkan uang 40.000 dan disodorkan ke penjaga tol. Soeharto menunggu 5 menit berlalu, lalu bertanya kepada penjaga tol. Soeharto, "Loh, mana uang kembalian saya?" Penjaga tol menjawab, "Ah, Bapak, masa uang Rp10.000 saja dibalikin? Tadi Bu Tutut dan Pak Tommy lewat. Kembaliannya 70.000 dan 30.000 saja diberikan ke saya. Masa Bapak yang 10.000 aja minta kembalian?" Nah, ini sudah menuju kepada hal yang hampir selesai, ya. Berikutnya, reaksi.
Reaksi adalah jawaban terhadap permasalahan yang diajukan pada tahap krisis. Ini merupakan inti kritik yang memuat unsur lucu atau mengesankan. Nah, peristiwanya, Soeharto menjawab, "Anda tahu Tutut dan Tommy anak siapa?" Penjaga tol, "Ya tahu Kak, kan anaknya Bapak Presiden." Nah, ini momennya ketika beberapa puluh tahun yang lalu ya ini. Seperti itu. Kemudian koda adalah berisi penutup ya, yang merupakan penegasan terhadap hal yang dikritik atau disindir. Nah, kelanjutan peristiwanya adalah Soeharto menjawab, "Nah, mereka kan anak presiden, sedangkan saya anak petani. Sekarang mana kembalian saya?" Nah, ini adalah kutipan ya terkait dengan teks anekdot. Nanti teman-teman bisa mencari di buku, kemudian menganalisis sesuai dengan strukturnya. Nah, kalau dalam bentuk gambar pada saat ini, nah ini ada teks anekdot ya. "Ke pasar, Mak. Teman-temanku banyak loh." Nah, ini virus saat ini ya. Ada ibu-ibu sedang ingin berbelanja tapi dicegat oleh virus ya. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi lah seseorang yang keringat dingin panas, kemudian ada termogan diarahkan ke kepalanya. Kemudian ada percakapan, "Bukan karena terinfeksi COVID, suhu tubuh Anda tinggi karena kecemasan. Cemas tidak mendapat ini." Ya, ini ada huruf THR ya, seperti itu. Nah, terima kasih. Jika ada pertanyaan, nanti bisa dilanjutkan.